Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Panjamurni dengan NIM 0805118232 Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari Google Earth Engine. Berikutnya saya akan melihatkan cara untuk pengolahan data script di website Google Earth Engine. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan pengertian dari Google Earth Engine itu sendiri. Apa sih itu Google Earth Engine? Google Earth Engine adalah platform komputasi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Google untuk memprosesan dan analisis data geospasial skala besar, terutama citra satelit dan data observasi bumi. Nah, fungsi dan tujuan utamanya yaitu dirancang untuk memantau dan memahami perubahan lingkungan di seluruh dunia, menganalisis data citra satelit dalam skala besar dengan efisien, membantu ilmuwan, peneliti, LSM, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, berikutnya kita bisa langsung buka Chrome. Kita buka. Berikutnya ini bisa kita klik untuk websitenya, yaitu Google Earth Engine. Kita tunggu. Berikutnya ini bisa kita klik yang ini untuk langsung masuk atau login. Kalau belum mempunyai akun, kita bisa login yang di sini. Berikutnya bisa masukkan data diri dan lain sebagainya. Ini kita langsung masuk ke kode editor. Nah, pada bagian ini kita bisa ke Indonesia, daerah Indonesia. Nah, sebelum itu saya sudah mencari data scriptnya di banyak platform, tetapi saya memilih di AI, yaitu data script Pulau Raja Ampat. Nah, ketika sudah kita cari data scriptnya, lalu kita akan memasukkan di name script ini untuk memunculkan hasil dari data scriptnya. Kita bisa langsung masukkan seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita langsung run aja, transkrip. Maka hasilnya akan muncul untuk data yang akan kita inginkan. Kita tunggu. Karena ini sinyal saya agak sedikit lambat, maka kita tunggu sebentar, maka nanti hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, di sini datanya sudah keluar. Tadi saya mencari data dari daerah mangrove, tutupan lahan, dan grafik time series. Nah, untuk penjelasannya itu sendiri, penentuan area kajian pada Raja Ampat pada bagian atas script di bawah Google Earth itu menentukan area kajian berupa sebuah persegi panjang menggunakan fungsi geometri rectangle. Area ini mencakup wilayah geografis Raja Ampat yang berada di bawah barat dengan menggunakan map center object. Peta difokuskan secara otomatis ke area tersebut dan batas wilayah kajian ditampilkan di peta dengan warna merah menggunakan fungsi map at layer. Ini penting untuk membatasi area kerja agar pemrosesan data citra menjadi lebih efisien dan terfokus. Ini untuk bisa dilihat untuk batas wilayahnya. Kemudian penggunaan data citra Sentinel menggunakan data dari koleksi citra satelit Sentinel-2 dengan nama Copernicus S2SR adalah citra permukaan bumi yang sudah melalui proses koreksi atmosfer surface reflectance sehingga sangat cocok untuk analisis lingkungan seperti vegetasi, tutupan lahan, dan penggunaan lahan. Sentinel-2 memiliki resolusi spasial yang cukup tinggi 10-20 meter dan menyediakan data spektral yang bisa dimanfaatkan untuk menghitung indeks vegetasi seperti NDVI. NDVI itu sendiri salah satu analisis utama yang saya lakukan adalah untuk menghitung NDVI yang merupakan indeks yang mengukur tingkat kehijauan vegetasi. NDVI dihitung dari perbandingan pantulan cahaya kanal inframerah atau dekat near dan merah atau red. Nilai NDVI berkisar dari -1 hingga +1, di mana nilai mendekati +1 menandakan vegetasi yang sangat sehat dan lebat, sedangkan nilai mendekati 0 atau negatif menandakan sedikit atau tidak adanya vegetasi. Analisis ini sangat berguna untuk mengidentifikasi perubahan tutupan lahan, kesehatan tanaman, dan keberadaan hutan atau mangrove.
seperti itu. Nah, untuk visualisasi peta tutupan lahan dalam tampilan peta di bawah ini, terlihat area kajian yang ditutupi oleh warna-warna berbeda, yaitu warna merah, kemudian ada hijau, kemudian ada warna kuning. Ini warna-warna ini mempresentasikan hasil klasifikasi berdasarkan nilai NDVI. Warna-warna hijau menunjukkan area dengan NDVI tinggi yang memungkinkan besar merupakan vegetasi padat seperti hutan atau mangrove. Warna merah menunjukkan NDVI rendah yang mengindikasikan area tanpa vegetasi, bisa berupa air, lahan kosong, atau permukaan buatan. Warna kuning menunjukkan area transisi atau vegetasi yang sedang. Warna-warna ini memudahkan kita untuk secara visual membedakan kondisi tutupan lahan di wilayah Raja Ampat. Kemudian indikasi keberadaan mangrove pada bagian pesisir dan pulau-pulau kecil di peta, tampak warna hijau yang cukup dominan. Ini mengidentifikasikan adanya vegetasi padat di wilayah pesisir yang memungkinkan besar adalah ekosistem mangrove. Nah, dalam banyak studi, mangrove dapat dikenali melalui nilai NDVI yang tinggi, terutama di sekitar garis pantai. Biasanya klasifikasi NDVI dilakukan dengan menetapkan ambang batas tertentu, misal NDVI lebih dari 0,5 untuk mengidentifikasi vegetasi padat seperti mangrove. Oleh karena itu, tampilan hijau ini penting sebagai indikator awal untuk studi lebih lanjut mengenai kondisi dan distribusi mangrove di Raja Ampat. Berikutnya grafik tim series NDVI di bagian kanan atas pada panel konsol ini menunjukkan terlihat grafik berjudul NDVI tim series Pulau Wageo. Grafik ini menunjukkan perubahan nilai NDVI dari waktu ke waktu di satu lokasi, yaitu Pulau Wageo yang merupakan salah satu pulau utama di Raja Ampat. Grafik time series seperti ini berguna untuk memantau dinamika vegetasi secara temporal, misalnya perubahan musiman, degradasi lahan, atau pemulihan vegetasi. Nah, data time series dapat membantu analisis tren jangka panjang terhadap kondisi lingkungan. Fungsi konsol di Google Engine, panel konsol yang ditampilkan di sebelah kanan digunakan untuk menampilkan hasil output dari skrip yang dijalankan. Dalam konteks ini, konsol menampilkan grafik NDVI, tetapi juga bisa digunakan untuk menampilkan nilai statistik, hasil penulisan raster, atau daftar fitur seperti titik pengamatan. Konsol menjadi tempat penting dalam GEE untuk melihat hasil visualisasi non-spasial dan debugging script jika ada kesalahan. Nah, kesimpulannya, secara keseluruhan gambar yang ada. Nah, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan gambar ini menggambarkan proses analisis tutupan lahan menggunakan Google Earth Engine di wilayah Raja Ampat. Di sini menggunakan data citra satelit Sentinel 2 untuk menghitung NDVI, kemudian menvisualisasikan hasilnya dalam bentuk peta berwarna dan grafik time series. Warna hijau pada peta menunjukkan vegetasi padat seperti mangrove, seperti grafik di konsol menunjukkan tren vegetasi dari waktu ke waktu di Pulau Wageo. Analisis ini sangat bermanfaat untuk pemantauan lingkungan, konservasi mangrove, dan studi perubahan tutupan lahan. Nah, untuk sarannya, semoga saya bisa lebih baik dalam menjelaskan apa yang ada di dalam hasil skrip ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.